Kok dapat rujuk bukan habis. Oke, ya, selamat siang Bapak Ibu. Ini masih 33 yang masuk, masih kurang berapa mahasiswa ya? Mbak Sipan, Sipan saya mana ya? Bu, saya Bu, tujuan Bu, berarti masih ya setengah lebih Bu udah masuk. Oke, yang presentasi sudah masuk belum ya? Kan kita hari ini jadwalnya adalah presentasi untuk teknologi biomed dan elektrik kan? Sudah masuk belum yang presentasi? Sudah masuk, Bu. Oke ya, berarti kita mulai presentasi dulu ya teman-teman, presentasi diskusi, nanti terakhir adalah pemberian materi dari saya, gitu ya. Baik Bu, Ya, monggo, Mbak Sipannya yang memimpin ya. iya Bu. Oke. Ya, teman-teman bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita untuk materi ini adalah presentasi kelompok 6 sama 7. Yang pertama adalah kelompok 6. Nanti bisa langsung saja dimulai untuk presentasinya. Monggo dipersiapkan dulu. Salah satu bisa dimulai nggih. Ya, kelompok 6, monggo waktu dapat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator fasilitasi kami dari kelompok 6, Ibu Natalia. Kami dari kelompok 6, dan yang baik ini kami akan mempresentasikan tentang konsep dan perkembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan. Pertama-tama saya kenalkan dulu untuk kelompok 6, yaitu saya sendiri, Tommy, yang kedua Bapak Sudianto, yang ketiga Bapak Ahmad Soleh, keempat Ibu Musriah, yang kelima Christine, yang keenam Ibu Martin, yang ketujuh Ibu Maria Mata, dan yang terakhir kepada Pak Domingos. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sudianto dan teman-teman untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, untuk pendahuluan yang pertama latar belakang, teknologi elektrik telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak ditemukannya listrik hingga penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pelayanan kesehatan. Teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai perangkat dan sistem yang digunakan untuk diagnosis, perawatan, dan pengelolaan kesehatan pasien. Perkembangan ini telah membawa perubahan besar dalam cara kita memahami, mendiagnosis, dan mengobati penyakit, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Teknologi elektrik telah membawa revolusi besar dalam pelayanan kesehatan, mulai dari diagnostik dan terapi hingga manajemen informasi dan telemedicine. Perkembangan ini telah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan secara signifikan, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi. Masa depan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan tampak sangat cerah dengan potensi untuk inovasi lebih lanjut yang dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.
dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan perkembangan teknologi elektrik, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan yang ada, kita dapat terus memajukan bidang kesehatan menuju masa depan yang lebih baik. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana konsep teknologi elektrik itu sendiri, yang kedua bagaimana perkembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan, kemudian peran perawat dalam penggunaan teknologi elektrik, dan bagaimana agar memperoleh kewenangan dalam penggunaan suatu teknologi tertentu. Untuk tujuan, untuk mengetahui konsep teknologi elektrik, kemudian untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan, kemudian untuk mengetahui peran perawat dalam penggunaan teknologi elektrik, serta untuk mengetahui bagaimana agar memperoleh kewenangan dalam penggunaan suatu teknologi tertentu. Sedangkan manfaat dengan dibuatnya makalah ini untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai perkembangan teknologi elektrik, khususnya di bidang kesehatan, serta diharapkan mahasiswa mengetahui apa saja teknologi elektrik terbaru yang sudah mulai berkembang dan dipergunakan dalam dunia kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi pembahasan konsep teknologi elektrik, konsep yang berasal dari kata Latin conspectum, yang berarti suatu yang dipahami, merupakan abstrak suatu ide, gagasan, atau gambaran mental yang diwujudkan melalui kata atau simbol. Dalam konteks teknologi, konsep mengacu pada ide-ide fundamental yang mendasari pengembangan penggunaan teknologi. Teknologi secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi berkembang seiring dengan kebutuhan manusia, dimulai dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana, sehingga terciptanya berbagai perangkat canggih di era modern. Teknologi elektrik dalam bidang kesehatan memainkan peran fundamental dalam menunjang diagnostik, pengobatan, dan monitoring pasien. Peralatan medis modern seperti mesin EKG, monitoring pasien, alat bedah laser, dan mesin MRI menggunakan teknologi elektronik untuk menghasilkan gambaran dan informasi tentang kondisi pasien, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan menentukan pengobatan yang tepat, serta memantau kondisi pasien selama proses pemulihan. Lanjut. B. Pengembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan. Teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia dan pengaruh kian terasa dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Perkembangan teknologi elektrik telah merevolusi cara kita mendiagnosis, mengobati, mencegah penyakit, membawa perubahan signifikan pada pelayanan kesehatan. Kemajuan teknologi elektrik dalam bidang kesehatan terlihat jelas dalam perubahan sistem yang digunakan di rumah sakit. Sistem manual di masa lampau telah bertransformasi menjadi sistem digital yang terintegrasi, memungkinkan pengelolaan data pasien lebih cepat dan akurat. Contoh, penggunaan rekam medis elektrik yang dihimpun data klinis pasien secara lengkap dan resep elektrik yang menelisir kesalahan pembacaan obat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi elektrik dalam bidang kesehatan, serta mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan terjangkau. Dengan demikian, manfaat teknologi elektrik dapat dirasakan secara maksimal dan semua orang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian berikut adalah penemuan teknologi kesehatan terbaru yang berbasis elektrik. Yang pertama yaitu ventilator. Ventilator adalah suatu alat sistem bantuan nafas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu aspirin elektrik. Cara kerjanya sebagai berikut. Ketika pasien merasa sakit kepala, remote control yang diletakkan di pipi akan memberikan stimulasi saraf untuk memblokir nyeri. Alat tersebut berupa pemancar sinyal
listrik kecil yang dapat diimplankan pada kranial atau tengkorak, khususnya pada bagian rahang yang bergusi. Alat tersebut akan memancarkan impuls listrik yang akan memblokir sinyal sakit kepada yang dipancarkan oleh bagian saraf sistem yang disebut sphenopalatine ganglion atau SPG. Petugas yang berwenang dalam menggunakan aspirin elektrik yaitu dokter dan perawat. Kemudian yang ketiga yaitu inkubator. Inkubator bayi merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan atau stabil. Pada modifikasi manual otomatis inkubator bayi terdapat sebuah box kontrol yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian yang keempat yaitu EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. EKG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung atau perikarditis atau miokarditis, dan penyakit jantung koroner. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Christine. Silakan. Yang kelima, elektroensefalografi atau EEG. EEG, alat ini digunakan untuk merekam aktivitas fisik otak. EEG dapat membantu mendeteksi berbagai kelainan otak seperti epilepsi, tumor otak, dan demensia. Kemudian yang keenam, EMG atau elektromyografi. Alat ini digunakan untuk merekam aktivitas fisik otak. EEG dapat membantu mendeteksi berbagai kelainan otak seperti epilepsi, tumor otak, dan demensia. C. Teknologi elektrik dalam terapi klinik. Dalam terapi klinik masa kini, semakin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dengan adanya teknologi canggih yang mendukung penanganan pasien. Alat-alat yang sangat praktis dan dengan hasil yang akurat akan mempermudah pasien dan juga tenaga medis. Berikut adalah beberapa alat elektrik yang banyak digunakan dalam terapi klinik. Yang pertama, shockwave diathermy atau SWD. Adalah suatu alat terapi yang memancarkan gelombang pendek yang digunakan untuk pemanasan pada jaringan dalam pembuluh darah agar peredaran darah menjadi lancar dengan merubah energi elektromagnetik menjadi energi panas. Kegunaan alat ini dapat dipercaya dalam penggunaan terapi yang dapat menyembuhkan inflamasi sendi, baik lutut maupun bahu, kesleo pada lutut, sakit pinggang, rematik, nyeri punggung bawah, dan lain-lain. Dilanjutkan, Mbak Irma. Baik, terima kasih. Yang kedua, stent 21. Stent merupakan sebuah teknik penghilang nyeri atau analgesik yang sederhana dan non-invasif yang telah digunakan secara luas di dunia medis oleh ahli fisioterapi, perawat, dan bidan. Dan biasanya juga digunakan untuk meringankan berbagai jenis nyeri seperti nyeri pasca persalinan, nyeri pasca operasi, nyeri punggung, nyeri akibat artritis, nyeri neotropik, nyeri menstruasi, nyeri kepala, dan migrain. Dan merupakan teknis penghilang nyeri yang non-invasif, tidak menyebabkan adiksi, dan hampir tanpa efek samping yang bermakna penggunaan alat terapi stent saat ini pada umumnya tidak praktis, karena diperlukan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk menyelesaikan program yang ada pada alat terapi stent dengan keluhan dan jenis terapi yang digunakan. Akibatnya alat terapi stent lebih banyak digunakan di klinik rehabilitasi medik dan fisioterapi. Elektrosurgery. Salah satu alat penunjang alat kesehatan adalah ESO, Electrosurgery Unit, yang digunakan pada saat tindakan perbedahan pada zaman dulu
Pembedahan dilakukan dengan cara biasa, yaitu dengan pisau bedah. Pembedahan konvensional ini terkadang menyebabkan pasien banyak mengeluarkan darah dengan menggunakan ESU. Pendarahan yang terjadi pada saat tindakan perbedahan dapat diminimalisir karena pembuluh darah yang terbuka di sekitar luka dapat langsung menutup. Alat ini memiliki prinsip kerja merusak jaringan tubuh tertentu dengan memanaskan jaringan tersebut. Panas didapat dengan cara pemusatan arus listrik frekuensi tinggi pada jaringan tubuh tertentu dengan menggunakan elektroda sebagai medianya. Adapun jangkauan frekuensi yang biasa dipakai berkisar antara 500 kHz sampai dengan 2,5 MHz. Elektrokonvulsif terapi atau disebut dengan ECT adalah prosedur medis yang melibatkan pemberian arus listrik singkat ke otak. Terapi ini digunakan untuk mengobati episode depresi berat yang tidak merespon pengobatan lain. Yang kelima, fungsional electrical stimulation atau disebut dengan FES. FES menggunakan arus listrik untuk merangsang otot yang lemah atau lumpuh. Terapi ini dapat membantu meningkatkan mobilitas dan fungsi pada organ pada orang dengan kondisi seperti stroke, cedera tulang belakang, dan cerebral palsy. Peran perawat dalam menggunakan teknologi elektrik di era modern yang kian didominasi oleh teknologi, peran perawat dalam dunia kesehatan semakin kompleks dan krusial. Seiring dengan perkembangan teknologi elektrik yang merevolusi berbagai aspek pelayanan kesehatan, perawat dituntut untuk beradaptasi dan menguasai teknologi tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Perawat sebagai edukator memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pasien tentang penggunaan teknologi dalam proses perawatan mereka. Hal ini termasuk menjelaskan fungsi dan cara kerja alat-alat medis elektronik, memberikan panduan tentang penggunaan aplikasi kesehatan digital, dan membantu pasien memahami informasi kesehatan yang diperoleh dari teknologi. Perawat sebagai advokat juga semakin penting dalam era ini. Dengan akses yang luas terhadap informasi dan teknologi, perawat dapat membantu pasien dalam memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Perawat juga dapat berperan sebagai pelindung pasien terhadap potensi penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Kolaborasi dengan tenaga medis lain seperti dokter menjadi semakin penting dalam era teknologi ini. Perawat harus mampu bekerja sama secara efektif dengan dokter untuk menginterpretasikan data medis yang dihasilkan oleh teknologi, membuat keputusan perawatan yang tepat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada pasien. Perawat juga harus mampu menguasai berbagai keterampilan baru yang dibutuhkan dalam era teknologi ini, seperti kemampuan untuk menggunakan alat-alat medis elektronik, mengelola data kesehatan digital, dan berkomunikasi dengan pasien melalui platform online. Secara keseluruhan, peran perawat dalam era teknologi listrik di bidang kesehatan sangatlah penting dan kompleks. Perawat harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa contoh peran perawat dalam menggunakan teknologi elektrik di bidang kesehatan. Yang pertama, memantau kondisi pasien menggunakan alat-alat monitoring elektronik. Kedua, memberikan obat-obatan melalui pompa infus elektronik. Ketiga, melakukan prosedur medis dengan membantu teknologi. Keempat, mendidik pasien tentang penggunaan teknologi kesehatan.
Kelima, menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data pasien. Mungkin dilanjutkan oleh Mbak Maria. A. Kewenangan dalam penggunaan teknologi elektrik secara keseluruhan. Penggunaan teknologi elektrik dalam bidang kesehatan terikat pada aturan dan regulasi yang ketat demi memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya. Kewenangan untuk menggunakan teknologi ini tidak diberikan kepada sembarangan orang, melainkan hanya bagi individu yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Kualifikasi yang diperlukan yang pertama, pendidikan. Individu yang ingin menggunakan teknologi elektrik di bidang kesehatan harus menempuh pendidikan khusus. Yang kedua, sertifikasi. Selain pendidikan, individu yang ingin menggunakan teknologi elektrik di bidang kesehatan juga harus memiliki sertifikasi yang membuktikan keahlian dan kompetensi mereka. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, pengalaman praktik di lapangan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kewenangan untuk menggunakan teknologi elektrik di bidang kesehatan. Pentingnya kewenangan. Kewenangan dalam penggunaan teknologi elektrik di bidang kesehatan sangat penting untuk beberapa alasan. Keamanan pasien, efektivitas pengobatan, serta akuntabilitas. Penutup, kesimpulan. Teknologi elektrik telah menjadi bagian integral dalam bidang kesehatan, merevolusi cara kita mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Konsep teknologi elektrik yang berakar dari ilmu, fisika, dan teknik, membuka peluang baru dalam pengembangan alat-alat medis canggih dan sistem pendukung kesehatan yang inovatif. Perkembangan teknologi elektrik di bidang kesehatan terlihat jelas dalam berbagai aspek seperti peralatan diagnostik, pengobatan, monitoring pasien, manajemen informasi kesehatan. Peran perawat dalam era teknologi elektrik di bidang kesehatan semakin kompleks dan krusial. Perawat harus menguasai berbagai keterampilan baru seperti mengoperasikan alat-alat medis, elektronik, mengelola data kesehatan digital, dan berkomunikasi dengan pasien melalui platform online. Namun, kemajuan teknologi elektrik juga membawa tantangan seperti kesenjangan akses, biaya tinggi, keamanan data, dan kompetensi perawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, itu mungkin presentasi dari kami kelompok 6. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kristomi. Selesai presentasi kelompok 6. Maaf Bu Natalia, ini presentasi lagi ke yang kedua atau pertanyaan-pertanyaan dahulu? Boleh pertanyaannya di kolom chat aja, nanti langsung presentasi yang kedua aja. Pertanyaan di kolom chat aja. Oh ya, baik. Berarti langsung presentasi yang kelompok ke-7 ya Bu ya. Baik. Teman-teman, langsung saja ke presentasi yang kedua ya. Oke, baiklah. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk kelompok 7. Terima kasih kepada moderator atau Mbak Sipen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan judulnya tentang konsep perkembangan teknologi dan biokimia dalam pelayanan kesehatan. Apa itu teknologi biokimia? Teknologi biokimia adalah merupakan keseluruhan sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang berbasis biokimia yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dan digunakan untuk ketepatan dan kepraktisan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu, terutama dalam dunia kesehatan. Teknologi biokimia akan membantu tenaga kesehatan khususnya perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Sehingga perawat tidak akan ada yang menduga-duga apa penyakit dalam sebenarnya. Next, saya kembalikan Mbak Rina. Perkembangan teknologi biokimiawi. Kebangkitan biokimia diawali dengan penemuan pertama molekul enzim
diastase pada tahun 1833 oleh Anselmi Pye. Tahun 1828, Friedrich menerbitkan sebuah buku tentang sintesis urea yang membuktikan bahwa senyawa organik dapat dibuat secara mandiri. Penemuan ini bertolak belakang dengan pemahaman umum pada waktu itu yang meyakini bahwa senyawa organik hanya bisa dibuat oleh organisme. Istilah biokimia pertama kali dikemukakan pada tahun 1903 oleh Karl Neber, seorang kimiawan Jerman. Sejak saat itu, biokimia semakin berkembang, terutama sejak pertengahan abad ke-20. Dengan ditemukannya teknik-teknik baru seperti kromatografi, disfaksi sinar X, elektroforesis, RMI, electromagnetic resonance, NMR, pelabelan radioisotop, mikroskop elektron, dan simulasi dinamika molekular. Teknik-teknik ini memungkinkan penemuan dan analisis yang lebih mendalam berbagai molekul dan jalur metabolik sel, seperti glikolisis dan siklus Krebs. Perkembangan ilmu baru seperti bioinformatika juga banyak membantu dalam peramalan. Selanjutnya dibacakan sama Mbak Rati. Mungkin saya akan melanjutkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar yang terjadi dalam berbagai proses dalam kehidupan, maka diberikanlah model pengantar biokimia. Ini yang terbagi menjadi ada 6. Yang pertama, protein. Protein merupakan makromolekul terbanyak dalam makhluk hidup dan mempunyai berbagai peranan penting. Yang kedua, DNA dan ekspresi genetik. DNA mengandung informasi genetik yang kemudian disalin dan diterjemahkan sehingga dibentuk asam amino yang kemudian menjadi protein. Yang ketiga, membran dan komunikasi antar sel. Setiap sel makhluk hidup dibungkus oleh membran yang menyebabkan isi sel tidak tercampur dengan luar sel. Yang keempat, transduksi energi dan metabolisme. Metabolisme membahas bagaimana cara terbentuknya energi atau ATP dalam bioenergetika. Yang kelima, lipid. Lipid atau lemak terdiri dari 1 gliserol dan trigliserida. Yang keenam, asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul yang menyusun DNA. DNA adalah zat yang sangat penting karena fungsinya untuk menyimpan informasi genetik. Saya lanjutkan oleh Mbak Maric. Contoh teknologi biokimia di bidang kesehatan. Yang pertama, yang satu, autoanalyzer. Autoanalyzer adalah analisa otomatis menggunakan teknik khusus bernama analisa aliran kontinu atau CVA. Kelebihan autoanalyzer, efisien waktu, yang kedua sampel yang diperlukan hanya sedikit, yang ketiga ketepatan hasil. Kekurangan autoanalyzer tidak dapat menghitung sel abnormal. Yang kedua, golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Selanjutnya, resus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen D di permukaan sel darah merah. Nama lainnya adalah faktor resus atau faktor RH. Yang ketiga, DNA sequencing. DNA sequencing adalah metode untuk penentuan urutan dari satu molekul DNA
Tujuan dari DNA sequencing adalah mencari pattern atau terlibat di dalam biologis, antara lain mengkode protein dan mengontrol ekspresi gen. Yang kedua, biosensor didefinisikan sebagai suatu perangkat atau instrumen analitik yang menggunakan biomolekul seperti mikroba, jaringan, sel, protein, enzim, antibodi, dan DNA untuk melakukan pengenalan atau deteksi atau rekognisi pada suatu zat atau biokimia tertentu, yang kemudian adanya perubahan sifat fisika kimia pada biomolekul tersebut dapat merepresentasikan informasi yang ditransduksikan dengan transducer fisik sebagai besaran elektronik untuk bisa diolah selanjutnya. Fungsi biosensor, fungsi untuk mendeteksi atau memonitor kondisi berbagai hal. 1. Mengukur tingkat keasaman atau pH. 2. Kontrol polusi. 3. Mendeteksi dan mengukur kadar mikroba atau zat kimia berbahan tertentu toksik. 4. Di udara, air, dan tanah, misal pestisida. 5. Penentuan VOD atau biological oxygen demand. 6. Mengontrol kualitas tanah. 7. Mendeteksi kebocoran, menentukan lokasi deposit minyak. 8. Mengecek kualitas udara di ruangan. 9. Penentuan degradasi seperti biodegradable pada kayu dan makanan. 10. Mengontrol kualitas makanan. Ini mendeteksi kontaminasi mikroba, menentukan kesegaran, analisis lemak, protein, dan karbohidrat dalam makanan. 11. Penentuan parameter kualitas pada susu. 12. Mendeteksi dan mengukur kadar glukosa, kolesterol, tekanan darah, flu, dan lain-lain. 13. Diagnosis untuk obat, metabolit, enzim, dan vitamin. 14. Penyakit infeksi, alergi. 15. Studi efisiensi obat. Prinsip kerja, biokatalis atau bioreseptor atau senyawa aktif biologi akan berinteraksi dengan substansi atau zat kimia yang akan dideteksi atau sampel analit atau molekul target. Hasil interaksi yang berupa besaran fisik seperti panas, arus listrik, potensial listrik, atau lainnya akan dimonitor oleh transducer. Besaran tersebut kemudian diproses sebagai sinyal sehingga diperoleh hasil yang dapat dipahami pada suatu layar monitor, recorder, atau komputer. Terima kasih. Demikian dari kelompok 7. Terima kasih ya Mbak untuk presentasinya dari kelompok 7. Baiklah, sesi selanjutnya adalah pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat pertanyaan untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Ini ada pertanyaan untuk kelompok 6 dari Mbak Sumiha. Izin bertanya untuk kelompok 6, apa keuntungan dan kerugian dalam perkembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan? Penjelasan materi tentang EMG sama dengan EEG, tolong jelaskan ulang tentang EMG. Terima kasih. Bisa dijawab untuk kelompok 6? Baik, Mbak. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sumihar ya. Apa keuntungan dan kerugian dalam perkembangan teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan?
Kemudian penjelasan materi tentang EMG sama dengan EEG. Tolong jelaskan ulang tentang EMG. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian teknologi elektrik dalam pelayanan kesehatan. Teknologi elektrik telah membawa banyak kemajuan dalam pelayanan kesehatan. Itu ada beberapa keuntungan dan kerugian. Yang pertama keuntungannya yaitu yang pertama peningkatan diagnosa dan pengobatan. Teknologi seperti sinar X, MRI, dan CT scan memungkinkan dokter untuk melihat bagian dalam tubuh dengan lebih detail, yang membantu mereka mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pemantauan pasien. Perangkat pemantauan elektronik seperti monitor detak jantung dan tekanan darah memungkinkan staf medis memantau kondisi pasien secara real time sehingga mereka dapat segera merespon jika terjadi komplikasi. Kemudian perawatan yang lebih minim invasif. Prosedur bedah robotik dan laparoskopi memungkinkan dokter untuk melakukan operasi dengan sayatan yang lebih kecil yang dapat mengurangi rasa sakit, waktu pemulihan, dan risiko infeksi. Kemudian meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Teknologi telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh yang dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil. Kemudian peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti sistem rekam medis, elektronik, dan perangkat lunak manajemen rumah sakit dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas saat staf medis. Kemudian kerugiannya, yang pertama, biaya tinggi. Teknologi medis canggih bisa sangat mahal yang dapat membatasi akses bagi pasien yang tidak mampu membelinya. Kemudian privasi data. Rekam medis elektronik dan perangkat lain dapat menyimpan data pribadi yang sensitif yang menimbulkan risiko pelanggaran privasi data. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan staf medis kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang penting. Kemudian ada kesalahan dan malfungsi. Perangkat medis elektronik dapat mengalami kesalahan atau malfungsi yang dapat membahayakan pasien. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya empati. Penggunaan teknologi yang berlebihan dalam interaksi pasien dokter dapat menyebabkan kurangnya empati dan kasih sayang. Kemudian untuk penjelasan elektromiografi atau EMG, yaitu tes diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi otot dan saraf. Tes ini dilakukan dengan merekam aktivitas listrik otot saat berkontraksi dan beristirahat. Tujuan utama EMG di sini yaitu mendeteksi kelainan pada otot atau saraf. Kemudian membantu dokter mendiagnosis berbagai kondisi seperti gangguan neuromuskuler, sindrom kompresi saraf, penyakit autoimun, dan cedera saraf. Ada perbedaan antara EMG dan EEG. Kalau antara keduanya yaitu elektronik EMG dan EEG itu dua tes yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik di tubuh. Namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu apa yang diukur. EMG mengukur aktivitas listrik otot, sedangkan EEG mengukur aktivitas listrik otak. Kemudian yang kedua yaitu dari segi bagaimana tes dilakukan. Kalau EMG dilakukan dengan memasukkan jarum kecil ke dalam otot untuk merekam aktivitas listriknya, sedangkan EEG dilakukan dengan memasang elektroda di kulit kepala untuk merekam aktivitas listrik otot. Kemudian cara penggunaannya, EMG digunakan untuk mendiagnosis gangguan otot dan saraf, sedangkan EEG digunakan untuk mendiagnosis gangguan otak seperti epilepsi dan stroke. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin ada rekan-rekan kami yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Bagaimana Mbak Sumihar, adakah tanggapan atau ada sanggahan? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Terima
kasih juga Mbak Sumihar. Kalau di kolom chat ada lagi pertanyaan dari Mbak Disma. Untuk kelompok 6, apakah penggunaan TENS bisa digunakan oleh orang awam selain nakes dan dipergunakan sebagai terapi di rumah? Lanjut, ada lagi pertanyaan dari Mbak Sumihar lagi. Untuk kelompok 7, hambatan apa saja yang terjadi pada teknologi bionya dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Bisa sambil cari-cari atau bisa langsung dijawab untuk kelompok 6 atau enggak. Atau ada yang bertanya lagi untuk kelompok 7? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua untuk kelompok 6 yang menanyakan apakah penggunaan TENS bisa digunakan oleh orang awam selain nakes dan dipergunakan sebagai terapi di rumah. Untuk penggunaan TENS atau stimulasi saraf listrik transkutan bisa digunakan oleh orang awam dan dapat dilakukan sebagai terapi di rumah. TENS adalah metode non-invasif yang menggunakan lewat listrik untuk merangsang saraf tertentu di tubuh guna mengurangi rasa nyeri. Untuk TENS umumnya tersedia dalam bentuk perangkat portabel yang mudah digunakan. Elektrodanya diletakkan pada kulit di sekitar area yang mengalami nyeri dan perangkat yang akan memberikan rangsangan listrik ringan ke saraf melalui elektroda tersebut. Meskipun TENS dapat digunakan sendiri tanpa kehadiran profesional medis, penting untuk mendapatkan petunjuk dari dokter atau fisioterapis terlebih dahulu. Mereka dapat memberikan panduan tentang teknik pemakaian yang tepat, frekuensi penggunaan, durasi sesi, serta intensitas stimulasi yang efektif. Untuk itu, jika kita memiliki kondisi medis seperti tertentu atau sedang mengalami perawatan kesehatan, perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan TENS secara mandiri. Karena dokter itu akan mengevaluasi apakah penggunaan TENS cocok untuk kondisi spesifik dan memberikan saran tentang cara terbaik untuk menerapkan bagian dari perawatan keseluruhan. Untuk itu penting untuk mengikuti instruksi dari penggunaan alat TENS untuk menjaga kebersihan serta sterilisasi elektroda setiap kali digunakan. Demikian jawaban dari kami. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, ini dari Mbak Desma. Sudah Mbak Kristi, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Mbak Sumihar untuk kelompok 7 belum dijawab, bisa sambil dijawab teman-teman kelompok 7.
Ini untuk pertanyaan juga banyak sekali pertanyaannya. Ada untuk kelompok 7 lagi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ahmad Sahrir. Untuk kelompok 7, kenapa di Indonesia untuk pengembangan teknologi biokimia bidang obat-obat kurang maju? Obat-obatan kebanyakan adalah dari luar seperti vaksin yang pernah kita dapati, maksudnya kayak pernah kita dapati seperti vaksin COVID mungkin ya Pak Ahmad. Lalu saya juga mau tanya, untuk kelompok 7 dalam kecantikan ada namanya DNA salmon. Apakah itu termasuk dalam teknologi biokimia? Lanjut ada Bu Narwati. Untuk kelompok 6 pertanyaannya, apakah akupuntur termasuk teknologi elektrik? Terima kasih. Bisa sambil dicari jawabannya atau ada yang mau dijawab untuk kelompok 6 atau 7? Monggo silahkan. Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Pertanyaannya dalam kecantikan, apakah namanya DNA salmon itu termasuk dalam teknologi biokimia? Saya akan menjawab sedikit. DNA salmon itu saat ini banyak klinik atau produk kecantikan mengiklankan perawatan DNA salmon, biayanya juga jutaan rupiah. Biasanya klinik tersebut mengklaim terapi dengan penyuntikan DNA salmon dengan meningkatkan produksi kolagen yang dibutuhkan kulit sehingga wajah pengguna tampak awet muda dan mulus. DNA salmon memang memiliki manfaat untuk sejumlah masalah kesehatan. Hasil risetnya menunjukkan DNA salmon mampu membantu penyembuhan luka dan mengurangi peradangan di dalam tubuh sehingga potensial digunakan sebagai produk kecantikan. Namun yang kita perlu tahu, memiliki resiko dan efek samping jangka panjang yang mungkin timbul. DNA salmon itu dikenal sebagai skin booster. DNA salmon merupakan istilah yang populer di masyarakat untuk menyebutkan produk yang mengandung molekul polidioksiribonukleotida atau PDRN. Disebut DNA salmon karena PDRN dihasilkan dari sperma ikan salmon. Dalam prosesnya, sperma ikan salmon akan melewati proses pemurnian bersuhu tinggi di laboratorium sehingga dihasilkan DNA salmon murni berkualitas tinggi. DNA ini tidak mengandung protein ataupun peptida yang dapat memicu reaksi alergi. Selain dari sperma ikan salmon, PDRN juga dapat dihasilkan dari sumber lain seperti ganggang. DNA salmon atau PDRN mengandung rantai panjang deoksiribonukleotida atau DNA sebanyak 80 dari 2.200 pasang basa dengan berat molekul antara 50 sampai 1.500 kilodalton atau KDA. Ukuran tersebut dilaporkan sebagai ukuran DNA salmon yang optimal untuk proses penyembuhan luka. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak untuk pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Selanjutnya ada lagi ini kelompok 7. Kelompok 7 banyak pertanyaan ini. Dari Mbak Beni, izin bertanya untuk kelompok 7. Bagaimana perkembangan teknologi biokimiawi mempengaruhi penanganan penyakit menular dan bagaimana peran teknologi biokimiawi dalam perkembangan vaksin? Banyak sekali pertanyaannya ya. Sangat aktif ini teman-teman. Ayo sambil cari jawaban atau ada yang mau dijawab? Bagaimana, Mbak? Ya. Baiklah, kalau ada yang mau tanya atau jawab boleh, monggo.
Ayo, itu banyak pertanyaannya buat kelompok 6 dan kelompok 7. Kelompok 7 ya yang belum jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari untuk menjawab pertanyaan kelompok 6, Bu. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah akupuntur termasuk teknologi elektrik? Akupuntur secara tradisional bukan termasuk teknologi elektrik. Akupuntur adalah metode pengobatan tradisional yang melibatkan penyisipan jarum tipis ke dalam titik-titik tertentu pada tubuh untuk merangsang aliran energi, memulihkan keseimbangan tubuh. Namun, akupuntur dalam perkembangan ada beberapa teknologi elektrik yang beberapa tahun terakhir telah berkembang variasi akupuntur yang menggunakan teknologi elektrik seperti elektrokupuntur. Teknik ini menggunakan sinar laser untuk merangsang titik-titik akupuntur. TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Teknik ini menggunakan elektroda yang ditempelkan pada kulit di atas titik-titik akupuntur untuk mengirimkan arus listrik kecil. Meskipun variasi akupuntur ini menggunakan teknologi elektrik, prinsip dasar akupuntur tetap sama, yaitu stimulasi titik-titik akupuntur untuk menyeimbangkan aliran dan meredakan nyeri atau kondisi kesehatan lainnya. Mungkin ada kelompok 6 yang mau menambahkan. Kami persilakan. Oke, ada lagi yang mau menjawab pertanyaannya? Tadi sudah puas yang bertanya, Bu Narwati. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menjawab ini? Kelompok 7 masih banyak loh pertanyaannya. Masih kurang 2, Bu, yang belum terjawab yang dari kelompok 7. Ya maksudnya kan banyak kan. Kelompok 6 sudah selesai. Kelompok 7 dari Pak Ahmad Syahrir dan Beni Fitri nih. Bu Beni, ya. Bu Beni ya. Oke. Ya, silakan. Saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Mihar. Hambatan apa saja yang terjadi pada teknologi biokimia dan bagaimana mengatasinya? Ini dapat dipahami sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi dengan menggunakan makhluk hidup sebagai alat bantu guna mengatasi produk atau jasa yang diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Dalam bioteknologi, makhluk hidup dimanfaatkan untuk menghasilkan produk atau jasa karena senantiasa berkembang biak dan dapat dibiarkan, mudah diperoleh, sifat dapat diubah sesuai kebutuhan, dapat menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan. Dampak dan penanganannya, dampak bioteknologi terhadap sosial ekonomi, terdapat hak paten hasil rekayasa, swastanisasi, dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu membuat petani tradisional kesulitan mengatasi bibit sendiri. Pada penelitian harus terdapat izin terlebih dahulu sebelum melakukan riset menggunakan bibit-bibit hasil rekayasa tersebut, merugikan petani kecil, menimbulkan kesenjangan ekonomi karena produk bioteknologi umumnya dimiliki oleh pemilik modal. Produk bioteknologi yang dihasilkan oleh modifikasi genetika sesuai organisme dapat menyingkirkan plasma nutfah, yakni suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Dampak terhadap kesehatan,
produk rekayasa bidang kesehatan dapat menimbulkan masalah yang serius, seperti dampak bioteknologi terhadap lingkungan berikut: pencemaran biologi karena makhluk hidup transgenik yang dilepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk normal dapat menghasilkan keturunan yang mutan. Penyalahgunaan hak pribadi karena rekayasa genetika menyebabkan perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai dengan kebutuhan, melainkan mengikuti kebutuhan pelaku bioteknologi itu sendiri. Bu Rina menjawab pertanyaannya siapa ya? Saya Bu Sumihar, Bu. Oke. Yuk, ada lagi? Sudah jelas Bu Sumihar? Ada yang mau disanggah? Sudah, Bu. Terima kasih buat Rina. Oke, ya. Ada lagi yang mau diskusi teman-teman? Masih banyak pertanyaan tuh. Ada lagi. Menjawab pertanyaan Mbak Beni untuk kelompok 7 kita. Bagaimana perkembangan teknologi biokimia dalam mempengaruhi penanganan penyakit menular dan bagaimana peran teknologi biokimia dalam perkembangan vaksin? Vaksinasi telah menjadi pendekatan untuk mendominasi untuk mengembangkan profilaksis terhadap infeksi virus melalui pencegahan imunologis. Namun, vaksin tidak selalu memungkinkan untuk dibuat atau tidak efektif terhadap banyaknya infeksi virus dan juga mempunyai risiko tertentu bagi sebagian kecil masyarakat namun signifikan. Dalam beberapa tahun ini persetujuan FDA dan menerima pasar selanjutnya terhadap Signagis, antibodi monoklonal yang diidentifikasikan untuk pencegahan dan pengobatan virus telah menandai era baru untuk pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Paradigma yang muncul ini yang disebut sebagai pencegahan dan pengobatan biokimia saat ini melibatkan dua aspek. Yang pertama, pencegahan masuknya virus melalui transfer pasif molekul antivirus berbasis protein spesifik atau menghambat reseptor sel inang. Yang kedua, menghambat amplifikasi virus dengan menargetkan mRNA virus dengan anti-indera DNA, ribosim atau interferensi RNA, itu sebagai bidang ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, ada lagi yang mau ditanggapi, Mbak? Sudah cukup deh jawabannya. Ada yang belum terjawab, bisa sambil menjawab yang belum terjawab untuk kelompok 7. Yang ada pertanyaan kelompok 6 juga ini dari Mbak Beni tambahan. Sudah ya yang bertanya ya, cukup dulu ya. Atau ada bagi yang bertanya? Oke, saya akan menjawab. Oke, monggo Pak. Mengenai perkembangan teknologi apa saja yang berdampak pada manajemen rumah sakit dan klinik. Memang perkembangan teknologi elektrik memberikan dampak besar pada manajemen rumah sakit dan klinik juga. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. Pertama, mengenai sistem informasi rumah sakit. Teknologi elektrik memungkinkan adopsi sistem informasi yang lebih canggih ataupun manajemen data pasien seperti rekam medis, elektronik, jadwal dokter ataupun jadwal perawat, kemudian juga mengenai manajemen inventaris obat. Kemudian dampak yang lain yaitu mengenai perangkat medis elektronik, alat-alat medis modern seperti CT scan, MRI,
maupun peralatan diagnostik lainnya yang menggunakan teknologi elektronik untuk memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan efisien. Kemudian dampak yang lain yaitu mengenai sistem monitoring pasien. Teknologi elektrik bisa berdampak mengenai monitoring pasien seperti monitor detak jantung, ventilator, dan sistem telemedicine memungkinkan pengawasan pasien secara real time dari jarak jauh. Kemudian efisiensi energi. Adopsi teknologi elektrik modern untuk efisiensi energi seperti sistem penerangan LED atau sistem manajemen energi dapat mengurangi biaya operasional rumah sakit ataupun klinik. Dampak yang lain yaitu mengenai keselamatan dan keamanan, yaitu sistem keamanan elektronik seperti pengawasan CCTV, akses kontrol, dan sistem kebakaran elektronik memberikan perlindungan tambahan bagi pasien maupun staf medis di rumah sakit dan di klinik. Salah satu dampak yang lain yaitu mengenai komunikasi dan kolaborasi. Teknologi komunikasi seperti email, sistem manajemen janji temu online, maupun integrasi sistem komunikasi internal memudahkan koordinasi antara berbagai departemen dalam rumah sakit ataupun klinik untuk melakukan koordinasi. Saya kira itulah beberapa contoh dampak teknologi elektrik dalam bidang manajemen rumah sakit maupun klinik. Terima kasih atas perhatian ini, jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ada lagi yang belum terbaca, teman-teman? Belum terjawab? Mbak Putri? Ya, Bu. Maaf disalah. Kurang satu kayaknya, Bu, yang kelompok 7. Oke, yuk. Yang punya siapa? Pak Ahmad Syahrir ya? Kayaknya belum ya? Iya. Yuk, segera dijawab yuk. Bantu jawab dari pertanyaannya Pak Ahmad Syahrir. Kenapa di Indonesia untuk perkembangan teknologi biokimia di bidang obat-obatan kurang maju? Obat-obatan kebanyakan dari luar, seperti vaksin yang kita pakai dari luar. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya perkembangan teknologi biokimia di bidang obat-obatan di Indonesia, termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi biokimia, kurangnya sumber daya dan fasilitas penelitian, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga memiliki pasar yang relatif kecil untuk obat-obatan, yang dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memasarkan obat-obatan baru di negara kita. Hal ini dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya dan energi dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan yang baru, yang dapat memperlambat perkembangan teknologi biokimia di bidang obat-obatan di Indonesia. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit atas pertanyaannya Pak Ahmad Syahrir. Mengapa di Indonesia kurang maju dengan obat-obatan? Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas riset seperti laboratorium dan fasilitasnya, investasi terbatas. Yang kedua, sumber daya manusia atau keterampilan dan pendidikannya, brand drain. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Yang pertama, birokrasi dan regulasi yang kompleks dan dukungan pemerintah yang terbatas. Yang keempat, kerjasama internasional, ketergantungan. Misalnya ketergantungan pada impor, kerjasama dengan perusahaan asing. Yang kelima, pendanaan dan investasi. Modalnya dan investasi swasta, dukungan keuangan. Yang keenam, ekosistem riset dan inovasi.
yang tersebut keterbatasan ekosistem inovasi. Mungkin itu aja saya tambahkan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Sudah. Oke, untuk jawab-jawabannya yang sudah terjawab ya Bu. Langsung saja ke Bu Natali. Kalau ada tambahan ya Bu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih teman-teman yang presentasi hari ini. Luar biasa ya, meskipun ini minggu terakhir sebelum UAS gitu ya. Saya kaget hubungi Mbak Putri, oh jadwalnya masih ada satu Bu di tanggal UAS. Oh, sudah dipakai UAS ya, berarti minggu ini harus selesai gitu ya, harus selesai. Daripada nanti hari Rabu, kita maju aja dari Senin gitu. Jadi biar apa namanya, karena hari Rabu kan teknis itu jadwalnya sebenarnya ya. Ya, teknis itu harus setengah hari Rabu ya. Iya Bu. Tapi karena Rabu itu kebetulan jadwal rapatnya full gitu ya. Jadi kita maju hari Senin saja. Mohon maaf kalau maju ya. Semoga tidak mengganggu apa biasanya sama aktivitas nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai, ini ada mahasiswa reguler atau tidak di kelas ini? Atas nama Ida Astuti ada nggak ya? Atau Ardiansyah ada yang ikut kelompok kelas RPL ini, ada enggak? Ada nggak teman-teman? Kalau nama Ardiansyah ada sih Bu. Ada ya? Ada. Ini hadir nggak? Tahu nggak kalau jadwalnya maju? Harusnya Tapi sih ada tahu ya udah Ardiansyah? masuk di grup. Oke, kalau Ida Astuti ada nggak? Mahasiswa reguler Ida Astuti ada tidak? Sepertinya enggak ada, Bu. Yang Mas Ardi aja yang ada. Ya, berarti yang ada hanya Ardiansyah saja ya. Oke, karena Iya. ya karena itu ada kelas reguler. Kita nggak pernah ngajar reguler gitu, tapi ternyata ada kelas reguler. Ternyata makanya saya tanyakan di RPL ini apakah ada gitu ya, karena atau saya harus ngisi 2 berita acara gitu ya, jadi 2 absensi, sedangkan anaknya aja nggak ada gitu, masa kita harus ngisi gitu ya. Jadi kalau Ardiansyah ada ya berarti nanti tetap akan kami isi karena satu mahasiswa ada gitu ya. Kalau tidak itu nggak ada di grup ya? Nggak ada, Bu. Kayaknya tidak ada. Iya, berarti nanti tidak ada, jadi kita alfa dulu ya. Oke, ya. Ini materi terakhir gitu ya di teknologi kesehatan dan mungkin terakhir di semester ini masih ada kuliah lagi Bapak Ibu? Karena ini minggu terakhir untuk RPL, kalau reguler sudah minggu kemarin sudah kemarin. Kalau apa namanya RPL minggu ini masih kuliah gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas teknologi biokimia dan teknologi elektrik. Harapannya adalah di teknologi biokimia dan teknologi elektrik ini adalah yang ada di tubuhnya manusia ya. Jadi kayak tadi DNA salmon kan, DNA salmon pakainya salmon ya. Yang diteliti punyanya salmon walaupun itu memang menutrisi tubuh gitu ya. Tapi kan itu berasal dari salmon gitu ya. Jadi ya mungkin untuk terapi oke gitu. Tapi kalau itu digunakan untuk diagnostik atau macam-macam enggak. Tapi kalau mungkin perkembangan terbarunya ya. Jadi tapi kan fungsinya bukan untuk memperubah biokimia tubuh gitu ya, biokimiawi tubuh. Jadi memang teknologi ini biokimia dan elektrik itu adalah teknologi yang digunakan oleh tubuh gitu ya. Jadi biokimiawi yang menggunakan biokimiawi tubuh yang berguna untuk biokimiawi tubuh. Contohnya apa sih teknologi biokimiawi yang sering dipakai? Apa contohnya? Tadi yang sudah dijelaskan kelompok
Oke, pemeriksaan lab darah ya. Pemeriksaan lab darah itu juga mungkin teman-teman tidak tahu alatnya gitu ya. Mungkin belum pernah lihat alatnya. Kalau golongan darah kan mungkin sudah pernah ya, tapi kalau alat untuk cek hemoglobin, leukosit gitu ya, DNA mungkin yang sekarang yang terbaru DNA itu mungkin belum, alatnya juga belum pernah kita pegang gitu, tapi hasilnya kan otomatis kita pegang. Pemeriksaan darah gitu yang menggunakan biokimia gitu ya, urin gitu ya, itu termasuk pemeriksaan diagnostik untuk apa namanya biokimiawi ya, diagnosis untuk biokimiawi. Kalau untuk pengobatan, jadi biokimiawi itu apa saja sih sebetulnya selain darah? Kenapa tadi ada DNA sensor gitu ya? Ada DNA apa tadi sequencing ya? Ada pemeriksaan DNA, pemeriksaan kromosom. Itu untuk apa tuh teman-teman? Tadi dijelaskan kelompok, ada nggak yang tahu kalau ada pemeriksaan DNA, pemeriksaan kromosom, pemeriksaan DNA biasanya digunakan untuk apa? Ayo, sudah tahu pemeriksaan DNA? Tahu kan sering tahu pemeriksaan DNA? Untuk menentukan apa? Suara saya masih ada di ruang sini. Kelahiran bayi itu atau Penentukannya bapaknya berduduk gitu ya. Bapaknya atau bukan, anaknya atau bukan gitu ya. Atau untuk mendeteksi apa namanya, mendeteksi jika ada misalkan kecelakaan nggak tahu gitu ya. Oh ini siapa gitu, korbannya siapa gitu ya. Jadi mungkin bisa didiagnosis dari pemeriksaan biokimia. Contohnya pemeriksaan kromosom. Kalau maaf DNA. Kalau pemeriksaan kromosom biasanya untuk pasien mendeteksi apa ya? Orang diindikasi ini mau diperiksa kromosom nih karena apa tuh? Apa? Kromosom pada janin. Untuk menentukan mengetahui apa tuh? Kenapa diperiksa kromosom? Untuk melihat kelainan pada janin, Bu. Contohnya? Down syndrome, Bu. Contohnya? Down syndrome, Edwards Iya, syndrome. jadi Down syndrome itu oke. Jadi penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan kromosom sebenarnya sudah bisa dideteksi ya. Jadi seperti Down syndrome, ya itu sudah bisa dideteksi. Jadi kalau misalkan thalassemia gitu, itu sudah bisa dideteksi. Jadi kalau misalkan ada kok kayaknya membawa sifat keturunan gitu ya, ya itu bisa dideteksi dulu. Jadi sebelum menikah itu sebenarnya sudah bisa dideteksi. Tapi kadang ya wes nggak usah dideteksi ya, nanti dapat anak Down syndrome ya rezeki. Jadi, itu sebenarnya sudah bisa dideteksi sebelumnya. Jadi sebelum menikah ya harus dideteksi dengan apa namanya pemeriksaan kromosom. Jadi apa namanya? Jadi tidak hanya sekedar kalau biokimia sekedar hanya pemeriksaan darah, pemeriksaan urin gitu ya. Ya mungkin yang lebih sering mungkin itu, tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti DNA, kromosom itu juga penting. Kalau untuk pengobatan apa ya yang berhubungan dengan biokimiawinya? Selain tadi ada DNA salmon tadi, itu ada lagi yang digunakan untuk pengobatan atau terapi, teman-teman? Ada yang pernah terapi untuk mengatasi biokimiawi? Bapak Ibu, vaksin itu termasuk teknologi biokimiawi nggak? Pengembangan teknologi biokimiawi nggak? Tadi ditanya Pak Ahmad Sahril, kenapa sih di Indonesia itu pengembangan biokimiawinya kok agak lama gitu ya? Jangankan biokimiawinya ya Pak, yang bikin lama itu bukan produknya, alatnya yang untuk memproduksi Pak. Kadang kita tidak bisa menciptakan itu ya. Alat tidak seperti luar negeri, mungkin kalau di Jepang itu orang bisa menciptakan alatnya. Kalau di Indonesia itu kita mendatangkan, kalau mendatangkan alat itu kan harganya lebih mahal ya. Jadi ya akhirnya kita memproduksi, mengambil gitu ya, mengambil dari luar gitu. Seperti mungkin Bapak Ibu pernah lihat surfaktan buatan?
Ada yang pernah melihat dan memberikan surfaktan buatan yang di Perina? Mungkin ada yang di Perina nggak? Ada, Bu. Pernah membelikan surfaktan buatan? Di rumah sakit Zen belum ada kalau surfaktan, Bu. Iya, tapi itu termasuk teknologi biokimia baru ya, yang di Indonesia juga tidak diproduksi gitu ya. Harus mendatangkan dari luar gitu ya untuk surfaktan buatan gitu. Jadi itu juga teknologi untuk biokimiawi. Jadi mengisi biokimia dalam tubuh manusia itu apa yang paling mudah apa? Tadi kemarin sebenarnya kelompok saya minta yuk dipisah yuk teknologi biokimiawinya antara yang apa namanya untuk diagnostik dan terapi gitu ya. Tapi belum dipisah ternyata tadi. Kalau untuk yang terapi apa ya kira-kira ya? Saya tadi surfaktan buatan, kemudian asamon, gitu ya. Terus apa lagi yang bisa untuk pengobatan? Vaksin gitu ya. Ya. Vaksin itu masih kita datangkan dari luar semua ya. Indonesia nggak memproduksi vaksin ya? Yang di puskesmas mungkin. Di Indonesia sudah buat vaksin sendiri belum? Atau harus mendatangkan dari luar semua? Kayaknya Indonesia juga punya vaksin dari Indonesia ya. Kayak COVID kemarin, waktu era of COVID itu kayaknya Indonesia sudah memproduksi vaksin sendiri ya. Terakhir ya. Betul, Bapak Ibu? Kayaknya kalau vaksin itu masih bisa diproduksi, tapi kalau obat-obatan memang kadang kita harus ekspor dari luar ya, masukkan dari luar ke Indonesia karena ya kita tidak punya alat untuk produksi biasanya makanya jangan dari luar. Makanya kalau kadang kasus-kasus susah, kenapa di luar bisa sembuh di Indonesia nggak bisa sembuh ya karena obat dan teknologinya belum semaju di luar negeri gitu ya. Apalagi teknologi biokimiawi dan teknologi yang lain gitu. Oke. Untuk teknologi elektrik sebetulnya kalau tadi arahannya adalah untuk memberikan alat-alat yang menggunakan listrik, kayaknya banyak banget ya. Tapi teknologi elektrik yang kita maksud adalah teknologi yang memang menggunakan kelistrikan di organ tubuh manusia gitu ya. Ada organ tubuh manusia yang mengandung kelistrikan apa saja ya? Ada apa saja? Organ tubuh kita yang mengandung listrik apa saja? Jantung, Bu. Jantung, Bu. Terus? Lagi. Lagi. Yuk, ada lagi yang mengandung listrik. Lagi. Kenapa ada EEG? Kenapa ada EMG? Berarti listriknya ada di mana? Otak, Bu. Oke, terus? Ini Bu Sintika sama Bu Christine rebutan jawabnya otak, Bu. Terus apa lagi? Otot, Bu. Otot, Bu. Nah, otak. Terus apa lagi? Apa lagi? Saraf, Bu. Ya, syaraf ya. Oke, jadi kira-kira alatnya apa ya yang digunakan untuk diagnostik ya? Elektrik yang digunakan untuk diagnostik contohnya? MRI, EKG. Oke, EKG yang paling sering juga EEG, kayaknya nih EMG. alatnya ya EEG, EMG gitu ya. Kayaknya apa namanya sering dipakai. Kalau EKG mendeteksi apa? Irama EKG? jantung, Bu. Sudah pernah menggunakan? Sudah. Kok gitu ya? Sering gitu ya, waktu praktek pun juga sudah. EEG, sudah pernah lihat alatnya EEG? Kalau EKG saya yakin sudah pernah lihat semua EEG. Sudah, Bu. Sudah. Alatnya kayak apa? Hampir sama kayak kaki ya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Taruhnya di kepala. Kepala, oke. Kabel-kabel. Dan kabel itu membaca kelistrikan di mana? Di otak, Bu. Oke, elektroensefalografi membaca kelistrikan di otak gitu ya. Bentuknya hasil apa namanya hasil interpretasinya sama dengan EKG atau beda?
Ada yang pernah melihat hasil interpretasi EEG? Hampir sama. Bisa ya, ada gambarannya ya. Ada sandi rumputnya ya. Iya. Oke, kalau EMG itu ngecek apa? EMG. Otot, Bu. Alatnya seperti apa? Yang pernah lihat? Elektromuskulografi ya? Ada yang pernah lihat alatnya? Bapak Ibu? Tadi sudah jelaskan banyak sama kelompok tuh. Gitu fungsinya ini, EMG fungsinya ini gitu ya. Jadi itu untuk mengecek deteksi. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Alat untuk menguji kelistrikan dari organ. Kalau tadi ada inkubator, itu kan sebetulnya inkubator itu menggunakan kelistrikan nggak sih? Pakai listrik ya, tapi menghasilkan panas gitu ya, bukan menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupkan kelistrikan organ kita. Kalau apa namanya inkubator itu hanya menghasilkan panas saja. Jadi energi listrik diubah menjadi energi panas. Sebenarnya banyak ya alat-alat medis yang mungkin menggunakan energi listrik, tapi yang kita harapkan adalah yang menggunakan apa namanya kelistrikan tubuh manusia gitu. Jadi biar bagaimana sih tenaga itu teknologi yang menggunakan ya kelistrikan tubuh manusia untuk apa namanya diagnostik maupun untuk terapi klinik. Kalau untuk terapi, apa yang menggunakan teknologi elektriknya? Teknologi elektrik. Diatermi. Apa? Diatermi untuk terapi. Apa Pak? Yang paling gampang dan paling sering ditemui di rumah sakit apa? Yang buat fisioterapi itu Bu, diatermi. Diatermi. Ya. Pakai apa Pak? Pakai kayak di strum itu Bu. Di punggung ya Pak. Hampir kayak Ya. TENS ya Pak. Ya, kayak gitu. Ya. Yang paling gampang, yang sering ditemukan di ventilator. Ventilator. Ventilator tuh jadi kelistrikan nggak? Ventilator, Bu. Defibrilator ya, alat kejut jantung gitu ya. Ya, apa Pak selain defibrilator? Defibrilator sudah pernah pakai Bapak Ibu? Sudah Bu. Nah, yang di IGD ICU kayaknya sudah akrab sama defibrilator ya. Tapi kayaknya kalau di ruang anak gitu jarang ya pakai defibrilator, apalagi bayi gitu. Bayi jarang di defibrilator ya. Kita pompa jantung aja jarang masa pakai defibrilator ya. Jarang. Tapi kalau di bayi maaf di dewasa itu seringnya dipakai. Sekarang defibrilator sudah tidak menempel ya. Dan tidak pakai alat listrik, ada ya yang bisa dibawa kemana-mana. Biasanya Ada Bu yang digunakan. portable. Iya. Gimana Bu? Yang portable ya dibawa kemana-mana. Ya jadi mau kemana-mana bisa bawa defibrilator. Ya mungkin jadi mungkin bisa bawa defibrilator ya. Oke. Selain itu yang gampang lagi ditemui, apalagi Bapak Ibu? Selain defibrilator. Pernah dengar ECT? Pernah, Bu. Apa itu? Digunakan untuk apa ECT? Untuk pasien dengan gangguan kejiwaan. Ya, dengan pasien untuk gangguan kejiwaan. Sekarang masih digunakan atau enggak? Ada yang dari rumah sakit jiwa enggak? Ya, untuk listrik otak Bu. Oke, ya bentuknya kayak apa ECT? Itu yang ditempel di dalam otak kalau ada gangguan jiwa yang tidak bisa diatur atau sudah berlebihan atau gimana gitu Bu. Oke, ya bentuknya kayak baskom gitu ya? Masih kayak gitu enggak bentuknya? Betul Bu. Jadi kayak apa ya? Kayak di Kayak mangkok helm. ya kayak helm ya. Masih bolehkah ECT digunakan Bapak Ibu?
kalau rumah sakit besar sudah tidak pakai ECT ya. Nggak Ya, boleh lagi, Bu. karena sebetulnya dia tidak memperbaiki saraf otaknya, tapi sebenarnya ada yang sedikit. Jadi saraf yang rusak itu kan dia membantu apa ya, mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan saraf di otak yang mungkin kalau pada pasien gangguan jiwa di saraf otaknya yang kusut gitu ya. Jadi dia diluruskan kembali, tapi dia akan merusak saraf-saraf otak yang sehat. Jadi biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, harapannya kan dia sembuh ya setelah di ECT gitu ya. Tapi justru malah kadang dia kehilangan memori-memori yang mungkin terusak karena ECT gitu. Jadi sekarang di rumah sakit besar memang tidak lagi hanya menggunakan obat-obatan saja gitu ya. Tidak lagi menggunakan terapi kejut gitu ya. Tapi kalau takutnya nanti karena merusak saraf yang memang tidak rusak gitu ya, tidak rusak malah jadi dirusak oleh ECT. Oke, selain itu apalagi? Tapi kalau rumah sakitnya punya klinik jiwa dan masih menggunakan ECT, silahkan dicari lagi jurnalnya gitu ya, artikelnya gitu, barangkali menemukan gitu ya. Kalau setahu saya sih ECT sudah tidak boleh karena dia merusak saraf-saraf sehat di otak. Oke, ada lagi untuk alat ada lagi alatnya? Ada apa lagi? Ada TENS. TENS itu untuk apa? TENS itu apa? TENS biasanya digunakan untuk apa? Ya, TENS kemarin waktu di awal-awal sempat apa namanya, sempat waktu TENS itu sempat jadi perdebatan ya di awal ya, karena dia digunakan untuk terapi syaraf gitu ya. Jadi mengejutkan sistem syaraf gitu ya. Takutnya apa namanya, dia untuk apa namanya, jadi dia untuk kemudian sempat jadi perdebatan gitu, perdebatan antara ya. Jadi apa namanya, ada perdebatan TENS itu boleh nggak sih gitu. Ternyata sekarang masih digunakan gitu ya. Jadi dia untuk terapi syaraf, jadi dipasangkan untuk melihat ke apa namanya, kelistrikan di syaraf. Oke, kemudian apa lagi yang terbaru? Yang terbaru aspirin. Yang terbaru aspirin elektrik ya. Yang terbaru adalah aspirin elektrik. Jadi aspirin elektrik ini digunakan untuk terapi nyeri gitu ya. Nyeri berarti dia untuk apa namanya, untuk mempengaruhi kelistrikan di otak. Jadi aspirin elektrik ini belum digunakan di Indonesia, dia masih ada di luar negeri gitu ya. Jadi belum sampai ke Indonesia, atau sudah ada yang menggunakan, rumah sakit besar itu sudah ada yang pakai aspirin elektrik. Ada yang sudah pernah tahu aspirin elektrik? Jadi ini memang belum di Indonesia. Jadi lebih banyak digunakan di luar negeri. Mungkin Bapak Ibu kok ada ya aspirin elektrik. Jadi memang fungsinya seperti aspirin tapi dia bentuknya elektrik. Jadi di apa namanya, ditanam gitu ya. Jadi bentuknya adalah untuk mengurangi nyeri pada pasien. Jadi kayak di strum gitu. Jadi sebenarnya seperti untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien dengan nyeri yang tidak tertahankan. Oke. Itu untuk teknologi biokimia dan elektrik. Mungkin tambahan untuk kelompok saja. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Bu, izin Bu. Jadi yang seperti yang dilakukan oleh salah satu dokter terawan dulu ya, dokter terawan yang memakai aspirin, itu seperti apa itu Bu? Itu kan salah satu penemuan yang
terjadi penggumpalan darah di otak kan itu Bu, seperti gimana cara kerjanya seperti itu Bu? Ya, ya itu kan sebenarnya komplikasi ya Pak, sebetulnya ya Pak. Sebenarnya tidak semua kan itu sebetulnya ya memang ada setiap alat medis ya pasti ada komplikasinya gitu ya. Ternyata kayak radiologi pun yang kita pikir aman ternyata juga ada komplikasinya. Mungkin sebenarnya fungsinya sih bagus gitu ya karena dia akan melunturkan saraf gitu ya sehingga pada pasien-pasien dengan stroke mungkin dia akan sistem pergerakannya, sistem sarafnya mungkin akan lancar gitu. Tapi ya namanya juga alat ya Pak. Kadang kita tidak bisa apa namanya menghindari errornya gitu ya, tidak bisa menghindari errornya gitu. Jadi kadang ya sebenarnya bukan alatnya, mungkin bukan alatnya yang salah, tapi mungkin penggunanya juga pasti kemungkinan ada komplikasi yang terjadi gitu. Jadi sebetulnya ya kalau dilihat dari alatnya mungkin oke gitu, tapi apa namanya tapi apa namanya mungkin ada komplikasi di individunya gitu yang menyebabkan ya jadi error gitu. Gitu Pak John. Sebenarnya alatnya bagus gitu ya, cuman ya karena ada komplikasinya seperti ECT lah. ECT kan dulu sangat digunakan gitu ya. Tapi ternyata setelah diteliti gitu ya, teliti ternyata dia merusak saraf otak loh gitu. Jadi digunakan. Tapi kayaknya Prof Terawan itu bagus karena dia menggunakan untuk pasien stroke kan. Cuman ya memang ada komplikasi itu ya, jadi ya ada perdebatan gitu. Jadi perdebatan digunakan nggak nih alatnya? Sebenarnya masih digunakan, cuman ya sebenarnya ada komplikasi efek sampingnya gitu ya, mungkin yang tidak terjelaskan. Itu Pak Jodivan. Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi mau bertanya? Perkembangan teknologi biokimia elektrik kayaknya di Indonesia juga perkembangannya nggak terlalu pesat ya. Seperti tadi katanya Pak Ahmad Syarif, vaksin, obat, pemeriksaan. Kalau alat kita pasti untuk diagnostik pasti mendatangkan dari luar ya. Tapi kalau obat-obatan, terapi kayaknya terutama biokimiawi kayaknya kurang memang tidak terlalu berkembang gitu ya. Kurang terlalu berkembang apalagi di apa namanya ya teknologi elektrik gitu. Oke, gitu Bapak Ibu ada mau tanya lagi? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup, oke. Ya, mungkin cukup untuk materi tegas, tidak terlalu banyak materinya ya. Bapak Ibu nanti untuk ujian akan menggunakan materi yang dipakai untuk yang ini, pakai materi temannya yang buat presentasi aja ya. Kemudian untuk saya berarti 4 materi. Nanti nggak tahu sama Pak Karno dikasih berapa soalnya. Saya sih buatnya 15, semoga 15-nya keluar gitu ya. Jadi dengan 4 materi yang dari saya gitu ya. Oke, semoga lancar ya ujiannya. Minggu depan sudah UAS. Habis itu mikir skripsinya tenang gitu ya. Jadi karena minggu depan sudah UAS, sehingga minggu depannya bisa mikir. Gitu nggih, Bapak Ibu. Oke Bu, makasih Bu. Untuk materi ya, yang kemarin besok belum. Belum ya? Maaf. Belum. Pikirannya lagi banyak ya Bu. Kalau mau Iya. mendekati UAS gini nih kerjaannya lebih banyak kayaknya. Ya, oke. Ya sedikit dibantu lah Bu, UASnya. Dibantu doa ya Pak. Dibantu gimana? Saya kan nggak jaga ujian. Saya nggak ini saya bantu doa aja ya Pak. Semoga bisa mengerjakan gitu. Ya. Dibantu doa UASnya lancar, dibantu doa skripsinya lancar, gitu kan ya? Ya Bu. Makasih Bu. Ya. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama berinteraksi dari jauh 1 sampai sekarang ya. Ini pertemuan terakhir di kelas gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama berinteraksi gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin keluar dari lift ya. Dari Zoom ya Bapak Ibu. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.